Oke, kali ini gua kedatangan sebuah lensa yang bener-bener racun banget buat para pengguna kamera Fujifilm. Mau tahu selengkapnya? Silahkan ikutin video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin diubah ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. So, kali ini gue kedatangan sebuah lensa prime kelas atas dari Fujifilm dengan kualitas gambar yang bener-bener superior. Dan kalau kalian adalah Fujifilm shooter yang memang sudah berada di industri profesional, gua rasa kalian wajib banget buat lirik lensa yang satu ini. Ini adalah lensa Fujinon XF 23mm f1.4 RLMWR. Ya, biasanya lensa-lensa buat pembedanya di belakangnya ada tag kayak gitu ya. Dan lensa fix Fuji ini dengan fokal 23mm, dia berasal dari lini profesional terbaru mereka. Lensa ini dibanderol seharga Rp14.990.000. Ya, bukan lensa murah memang, tapi lensa ini jelas punya target usernya sendiri, mengingat dia menawarkan kualitas yang superior juga. Kalau kalian mau tahu apa aja yang membuatnya berbeda, silahkan ikutin terus video ini. Oke, jadi lensa ini adalah lini paling baru Fujifilm, sekelas dengan 18mm dan juga 33mm f1.4, yang sebelumnya udah pernah kita bahas dan berhasil memberikan impresi yang luar biasa juga. Dan mungkin sedikit catatan dulu untuk lensa ini, di Fujifilm sendiri, fokal 23mm itu menurut gue sweet spot banget. Gue sampai beli waktu dulu itu lensa 23mm f2. Kalau nggak salah dia masuk jajaran Fujikron. Gara-gara waktu itu gue nyobain kamera compact Fuji X100V. Dimana vokal lensa bawaannya itu 23mm. Dan gue suka banget dengan karakter hasil gambarnya. Hasil bokehnya di video talking head itu menurut gue cakep banget. Dan ini membuat gue tertarik juga sama lensa 23mm kelas atasnya ini. Kualitas build quality dari lensa ini nggak perlu dipertanyakan. Layaknya lensa Fuji XF lainnya, lensa ini solid banget. Apalagi di jajaran XF pun, menurut gue dia termasuk kelas tertinggi juga. Build-nya itu solid parah dengan balutan body yang bener-bener terasa metal. Ketika kita pegang tuh impresinya langsung terasa kalau ini lensa pasti mahal. Strukturnya terasa sangat rigid juga dan udah pasti dia bakal awet juga. Belum lagi lensa ini udah full water resistant juga sehingga cocok banget buat dibawa ke kondisi-kondisi ekstrim. Performa focusing sendiri udah pasti kayak yang 18 dan 33mm, focusingnya itu cepet dan sunyi. Kadang tergantung bodi kameranya juga sih, tapi ya lensa ini harusnya udah pasti sangat mumpuni untuk disandingkan dengan sistem bodi Fujifilm terkini. Lensa ini juga pastinya dengan bukaan sampai f1.4 dia menawarkan bokeh yang lebih dalam dan juga kapabilitas shoot di kondisi minim cahaya yang lebih baik. Jadi versatile juga buat kalian yang suka shoot dengan kondisi cahaya yang berbeda-beda dan nggak mau terlalu repot dengan alat-alat lighting tambahan. Kalau kita ngomongin hasil fotonya sendiri, lensa ini bener-bener superior banget. Sebelumnya gue udah bilang kalau salah satu lensa favorit gue itu adalah Fujinon 23mm f2. Tapi pas gue tes bandingin dengan 23mm f1.4 ini, lensa favorit gue bener-bener kelar. Hasilnya bener-bener lebih cakep si 23mm f1.4 versi baru ini. Kalian bisa lihat juga pada pengetesan chromatic aberration ini, gua buat kondisi cahaya se ekstrim mungkin, dimana pada lensa lama gua itu udah menunjukkan banyak chromatic aberration, sedangkan pada lensa baru ini bener-bener bersih. Chromatic aberration terkontrol dengan sangat baik, dan sekarang sama lensa native aja itu udah terlihat jauh lebih baik. Apalagi kalau dibandingin sama third party kayak Viltrox atau Tokina. Emang harganya juga beda lumayan jauh sih. Kayak lensa yang Fujikron itu favorit gue 23 f2 dengan lensa ini harganya ya bedanya cukup
lumayan. Jadi nggak heran juga kalau hasilnya lebih superior, karena memang itu yang kita expect juga. Untuk coating juga udah pasti coatingnya itu udah bagus, nggak ada masalah, flare sama sekali yang mengganggu, yang biasanya bikin gambar kita jadi wash out kalau ngadep ke sumber cahaya besar. Di sini dia aman dari isu tersebut. Lalu nggak lupa juga minimum focus distance yang diberikan juga sangat dekat, sehingga memungkinkan kita buat ngambil detail subjek dengan lebih dekat. Hal yang biasanya benar-benar nggak bisa dilakukan dengan opsi-opsi lensa third party. Mungkin sekarang kita lihat dulu aja beberapa hasil foto dan video yang diambil menggunakan lensa yang satu ini. Pastikan kalian nonton dalam resolusi tinggi. Oke, itu tadi hasil-hasil dari foto dan videonya yang diambil pakai lensa ini. Dan mungkin sekarang udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Emang lensa ini bukan lensa murah. Gue nggak akan berpura-pura bilang lensa ini lensa murah. Karena sejujurnya buat gue pribadi juga 14 jutaan itu bukan investasi kecil untuk sebuah prime lens untuk APS-C sensor. Tapi overall yang gue rasain kalau kalian ada budgetnya dan suka dengan focal 23 mm, lensa ini recommended banget. Kualitas hasil dan performa yang diberikan jelas superior dan merepresentasikan harganya dengan sangat baik. Dengan lensa ini gue yakin kalian akan mendapatkan potensi kualitas gambar yang terbaik dari kamera Fujifilm yang kalian gunakan. Sebenarnya ada opsi yang lebih budget kalau kalian tertarik. Fuji itu sebenarnya punya versi yang lebih lama untuk 23 mm f1.4-nya di harga Rp11.499.000. Cuman lensa tersebut belum linear motor untuk focusingnya dan belum water resistant juga. Jadi kalau gue pribadi, kalau ada budgetnya, gue akan milih yang versi terbaru ini. Tapi balik lagi, semua mengacu balik lagi ke kebutuhan dan juga preferensi kalian masing-masing. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SC Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gue Erwin, yang bibirnya entah kenapa lagi gampang banget kering. Di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.